bahwa bayan safar kami ditolak, dibatalkan, akan tetapi diganti dengan perpanjangan visa. Nah, dia itu akan dideportasi karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Kami sekeluarga akan terbang dari kota Jeddah menuju Jakarta langsung, yaitu pada hari Senin tanggal 9 November tahun 2020 jam 19.30 waktu Saudi dengan pesawat Saudia. Itu Saudia. Rizik Syihab itu ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu. Nah silakan aja lah urus begitu. Itu kan urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi ya, bukan urusan dia dengan kita. Gitu. Insya Allah kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat, saya sekeluarga akan kembali ke tanah air. Karena Rizik Syihab itu bukan Khomeini. Kalau Khomeini mau pulang dari Paris, seluruh rakyatnya mau menyambut karena Khomeini orang suci. Kalau Rizik Syihab kan pengikutnya tidak banyak juga ya. Kalau dibandingkan dengan umat Islam Indonesia pada umumnya, jadi kita tidak khawatir juga. Itu satu. Ya kalau pulang ya silakan aja pulang. Akhirnya, Rizik Syihab mengumumkan sendiri kepulangannya ke Indonesia. Setelah berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh mereka yang mewakili Rizik sejak disebutkan dalam demo penolakan Omnibus Law hingga oleh Munarman. Bahkan kini, seperti yang ditayangkan dalam video YouTube, Rizik Syihab mengumumkan lebih rinci soal agenda perjalanannya. Kami sekeluarga akan terbang dari kota Jeddah menuju Jakarta langsung, yaitu pada hari Senin tanggal 9 November tahun 2020 jam 19.30 waktu Saudi dengan pesawat Saudia. Kami sekeluarga akan terbang dari kota Jeddah menuju Jakarta langsung. Insya Allah pesawat kami akan mendarat tiba di Bandara Cengkareng hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020 jam 9 pagi waktu Jakarta dari Arab Saudi pada tanggal 9 November waktu setempat dan akan tiba di Indonesia pada tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. Kemudian dari bandara, katanya dia bersama keluarga akan ke kediaman mereka di Petamburan, Jakarta Pusat. Rizik juga menyebutkan bahwa mereka mendapat perpanjangan visa. Tiket juga sudah dibeli dan paspor pun sudah di tangan. Artinya, sudah 99% Rizik Syihab akan benar-benar pulang. Tidak seperti sebelum-sebelumnya yang hanya heboh doang tapi tidak jadi. Selain memaparkan agenda kepulangannya, Rizik juga menyebar ancaman. Dilansir dari detik.com, Rizik mengatakan bahwa bayan syafar atau exit permitnya ditolak dan telah diganti dengan perpanjangan visa. Rizik menjelaskan bahwa dia memegang visa tinggal yang sudah diperpanjang oleh pemerintah Arab Saudi. Langsung saja untuk menyingkat waktu, bahwa bayan safar kami ditolak, dibatalkan, akan tetapi diganti dengan perpanjangan visa. Nah, oleh karenanya saya nyatakan mulai hari ini, mulai saat ini, siapapun termasuk pejabat Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, kalau ada yang mengatakan saya overstay, saya akan tuntut secara hukum. Karena sudah tidak ada lagi tuh cerita overstay. Buang saja ke tong sampah. Kita sudah tidak ada lagi overstay, tegasnya. Wah, sudah main ancam nih. Yang menyatakan Rizik overstay itu adalah Dubes Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abe Gabriel, pada tahun 2019 lalu. Menurut Dubes Agus, Rizik sudah overstay sejak pertengahan 2018. Lalu pada bulan Oktober lalu, Dubes Agus juga memaparkan status Rizik di Arab Saudi, yakni ta'syirat mutanahiyah atau visa habis dan mukhalif atau pelanggar undang-undang. Bentuk pelanggaran adalah mutakhalif ziarah atau overstay dengan visa kunjungan. Ada juga kolom maklumat al-mukhalif atau data tentang pelanggar. Di kolom foto MRS atau Muhammad Rizik Syihab ditulis Syurah al-Mukhalif atau foto pelanggar, kata Dubes Agus Maftuh Abe Gabriel. Siapa lagi yang kita percaya perkataannya selain Dubes Agus? Buat apa Dubes Agus membuat-buat atau nge-hoax kan?
Toh, itu semua dibacakan dari portal imigrasi Kerajaan Arab Saudi dan pastinya bisa dibuktikan secara dokumentasi. Waktu itu, Dubes Agus sudah mendapatkan ancaman dari pihak FPI. Ancamannya mendapatkan pembalasan di hari kiamat. Ngeri sekali. Juga ada desakan pemecatan dari FPI. Ketika dikonfirmasi oleh media, Dubes Agus malah mengungkapkan ancaman lain yang lebih mengerikan. Tanggal 22 November di depan kantor Kemenlu mereka mengadakan demonstrasi. Tidak hanya tuntutan pemecatan diri saya, tapi juga ada ancaman pembunuhan diri saya, ungkap Dubes Agus. Apakah ancaman tersebut membuat Dubes Agus takut? Tentu tidak. Justru ancaman seperti itu malah mencoreng nama yang mengancam. Dibilang radikal tidak mau, tapi kelakuannya main ancam bunuh pejabat pemerintah. Nah, sekarang kita sampai ke Mahfud MD. Ini nih yang sanggup men-smash semua omongan dari ancaman Rizik. Bersamaan harinya dengan tayangan video Rizik yang merinci agenda kepulangannya itu, video Mahfud MD juga tayang di YouTube, di mana Mahfud diwawancarai oleh dosen Universitas Indonesia Ade Armando. Dilansir dari pojok1.id, Mahfud menerangkan bahwa Rizik akan dideportasi. Dia itu akan dideportasi karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Ditanya oleh Mahfud apa bentuk pelanggaran imigrasi itu? Overstay. Jawab Mahfud singkat, jelas, dan padat. Menurut Mahfud, Rizik ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Nah, sekarang ini ya, Rizik Syihab itu ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu. Nah, silakan aja lah urus begitu. Itu kan urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi ya, bukan urusan dia dengan kita gitu. Kata Mahfud sambil tertawa. Mahfud juga menambahkan bahwa selama dia menjadi menteri, pemerintah Indonesia tidak pernah meminta Arab Saudi agar Rizik tidak diperbolehkan pulang. Mahfud menjelaskan bahwa Rizik pernah dicekal oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap menghimpun uang atau dana politik secara ilegal. Namun, tuduhan itu tidak terbukti, sehingga pencekalan Rizik oleh pemerintah Arab Saudi telah dicabut. Kan sekarang menjadi terbukti bahwa dia itu dulu dicekalnya bukan karena pemerintah Indonesia, tapi karena dugaan pelanggaran hukum pidana yang kemudian dicabut bahwa dugaan itu tidak benar, kata Mahfud MD. Mengenai rencana adanya revolusi yang akan dilakukan Rizik sesudah pulang ke Indonesia, Mahfud MD memberikan smash lagi. Terus terang pemerintah tidak pernah membahas itu secara khusus. Ya, artinya bahwa ini serius. Kita tidak menganggap itu serius. Karena Rizik Syihab itu bukan Khomeini. Kalau Khomeini mau pulang dari Paris, seluruh rakyatnya mau menyambut karena Khomeini orang suci. Kalau Rizik Syihab kan pengikutnya tidak banyak juga, ya. Kalau dibandingkan dengan umat Islam Indonesia pada umumnya, jadi kita tidak khawatir juga. Itu satu. Tegas Mahfud. Telak. Smash ke-6 dan ke-7 sangat mantul. Tuh, tadi Rizik ngancem kan kalau ada yang menyebut dia overstay akan dia tuntut. Apakah Rizik akan menuntut Mahfud MD atau menambah dengan ancaman lain seperti yang dilontarkan oleh Dubes Agus? Berani sama Mahfud MD. Sementara pihak kepolisian sekarang sedang memeriksa semua perkara Rizik, dan tanggapan Polri mengenai kepulangan Rizik juga santuy. Mau pulang ya pulang aja. Sama Mahfud malah diketawakan juga. Oke lah, kalau dulu ketika berhadapan dengan Ahok, FPI bisa memainkan politik identitas karena Ahok non-muslim. Tapi ini Mahfud loh, sama-sama muslim, ahli hukum pula, berani. Dia tersangka apa bakal langsung tangkap gitu? Ya nanti kita lihat dari Polda ya. Kan kasusnya di Polda kan? Di Polda Metro apa Polda Jabar ya?